오면서 추위가 누그러지고 있습니다. 오늘 서울의 낮 기온이 Berapa sih gaji Mega di Korea? Mungkin sebagian dari kalian masih banyak yang bertanya-tanya, meskipun sebagian dari kalian terkhusus bagi yang sudah ngikutin Mega dari musim lalu, tapi tidak apa-apa, kita akan kasih infonya kembali. Selain itu kita juga akan mengulas informasi terkait gaji Mega, di mana baru-baru ini media di Korea yakni My Daily menilai jika sosok Mega memiliki nilai yang seharusnya lebih dari sekedar 200 juta won. Lantas kenapa Mega dinilai layak mendapatkan nilai yang lebih? Kualitas dan daya saing Liga Voli Korea Selatan pada tahun 2023, atau tepatnya di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 KOVO selaku Federasi Bola Voli di Korea melakukan gebrakan baru. Jika sebelumnya tim-tim di Korea hanya menggunakan satu pemain asing, kini KOVO memperkenalkan sistem kuota pemain asing dari Asia System. Ini memungkinkan setiap tim menambah satu pemain asing asal negara Asia tertentu ke dalam skuad mereka, di mana seperti yang sama-sama sudah kita ketahui Red Spark dengan pelatihnya Ko Hee-jin akhirnya merekrut Megawati dari Indonesia. Perekrutan Mega itu sendiri terbukti langsung memberikan impact besar untuk tim Red Spark. Mega berhasil membawa Red Spark ke babak playoff setelah 7 tahun tidak pernah masuk turnamen musim semi. Sedangkan secara individu Mega juga sempat dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP putaran pertama V-League di musim pertamanya, dan itu kenapa di akhir musim Red Park yang melihat kualitasnya, langsung memperpanjang kontrak Mega, sebuah keputusan yang pada akhirnya tidak salah, karena Mega tampil jauh lebih mengesankan dan fenomenal di musim keduanya di Korea. Di musim pertama Mega gabung ke Liga Voli Korea, KOVO memiliki aturan yang pada intinya semua pemain asing Asia memiliki gaji yang sama. Mega sendiri mendapatkan gaji sebesar $100.000 per tahun yang setara dengan nilai 1,5 miliar rupiah, nilai yang sebenarnya cukup besar, tapi jadi nampak kecil jika dibandingkan dengan rata-rata gaji pemain lokal di musim keduanya. Lalu KOVO mengumumkan kenaikan gaji untuk pemain asing Asia. Pemain yang memasuki tahun kedua akan menerima $150.000 per tahun, atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Itu gaji yang didapatkan Mega saat ini, di mana hal itulah yang baru-baru ini diulas kembali oleh media di Korea. My Daily menilai jika sosok Mega memiliki nilai yang seharusnya lebih dari sekedar 200 juta won. Pilihan Ko Hee-jin dari 8 bulan lalu tidaklah salah. Pengeboman Express Indonesia ke Korea tidak bernilai 200 juta won. Itu dijelaskan bahwa Mega menunjukkan pengaruh paling spektakuler di Asia Quarter, baik di divisi putra maupun putri. Itu kenapa dengan penampilannya saat ini, ada keinginan untuk melihat Mega tetap di V-League di musim depan. Pimpinan perusahaan Jong Kanjang Red Park ingin mendatangani kontrak jangka panjang selama 3 tahun, dan tak tanggung-tanggung nilainya adalah 2 miliar won, bukan 200 juta won seperti gaji Mega saat ini. Di sini artinya Mega akan mendapatkan kontrak 2 miliar won untuk 3 musim selanjutnya di Red Park, dan itu setara dengan 22,5 miliar. Namun itu baru rencana, belum diputuskan. Jika benar maka tiap tahun Mega akan mendapatkan lebih dari 7 miliar rupiah, dan nilai itu sudah jauh meningkat dari apa yang ia dapatkan saat ini. Memang sangat layak Mega mendapatkan peningkatan gaji tersebut.
jika masih main di Korea tentu peran dan kualitasnya di musim keduanya Mega dapat dikatakan sebagai penyerang terbaik di Liga Voli Korea, dan itulah yang membantu Red Spark tak terkalahkan dalam 10 laga terakhirnya. Lihatlah statistik ini, saat ini Red Spark adalah tim dengan tingkat keberhasilan serangan terbaik di V-League, itu lebih baik daripada Hyundai Hillstead, dan bahkan Pink Spider. Lalu siapakah kunci di balik keberhasilan serangan demi serangan Red Spark? Maka jawabannya jelas dia adalah Mega. Mega adalah pemain dengan tingkat keberhasilan serangan terbaik di Korea. Ia punya rata-rata keberhasilan serangan di angka 47,38%. Angka itu bahkan jauh lebih baik daripada Kim Yeon Kyung di posisi kedua, Silva di posisi 3, dan Moma yang ada di posisi 4. Sebagai perbandingan, Kim Yeon Kyung legenda bola voli Korea ini punya gaji 75 juta won yang setara dengan sekitar 8,7 miliar, sementara Kang Soi yang bermain untuk Hipas menandatangani kontrak 3 tahun senilai total 2,4 miliar won, yang berarti gaji tahunan sekitar 800 juta won. Nilainya hampir mirip dengan Lee So-young, mantan kapten Red Spark ini bergabung dengan IBK Altos, dengan kontrak yang diperkirakan mendekati angka 800 juta won per tahun, sedangkan pemain asing seperti Moma Silva hingga Bukilik punya gaji yang udah diatur KOFO yakni 300.000, setara dengan 8 miliar. Jika melihat perbandingan itu walau Mega tergolong pemain kuartal Asia, namun penampilannya kami pikir adalah pengecualian, sehingga jika ia kembali main di Korea musim depan yang artinya memasuki musim keduanya, ia layak mendapatkan nilai kontrak yang eksklusif. Ko Hee-jin menilai kelebihan Mega selain punya kualitas yang memukau di depan net untuk jadi penyerang paling mematikan di V-League, Mega ini ternyata juga punya nilai lebih, yang disebut membuat ia bisa merubah penampilan dari sebuah tim. Sederhananya gini, Mega itu bukan individu player yang ia bagus sendiri, terus timnya kurang, tapi sebaliknya, ia bisa membuat tim ikut bagus juga. Hal inilah yang baru-baru ini dijelaskan oleh pelatihnya Ko Hee-jin. Dalam penjelasannya rasanya ia melihat Mega sebagai pemain yang berpengaruh pada tim, dan tak ada pemain kuartal Asia lainnya yang lebih besar dari Mega. Saya merasa di antara pelamar untuk kuartal Asia ini, tidak ada pemain dengan kekuatan ofensif sebesar Mega. Mega adalah pemain bola voli, tapi dia memiliki kepribadian yang hebat. Dia memiliki pengaruh yang baik pada pemain kami. Awalnya, ketika saya melihat Mega, saya pikir dia hanya memiliki keterampilan menyerang yang baik. Namun, dia adalah pemain yang tahu cara memainkan permainan. Meskipun dia memiliki relativitas, dia tidak terintimidasi sama sekali, dia punya keberanian dan sifat santai untuk menunjukkan seluruh kemampuannya di lapangan. Saya merasa, pemain ini adalah andalan timnas Indonesia, ujar Ko Hee-jin. Melihat hal-hal tersebut, jika KOFO ingin Mega tetap di Korea, maka ia layak mendapatkan perlakuan khusus, di mana Jong Kwan-jang bisa memberikan kontrak besar dan jangka panjang kepadanya, apalagi Mega juga udah membuat KOFO dan V-League makin populer.